Assalamualaikum. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian semester 2 Kurikulum Merdeka mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 titik kelas 4. Yuk kita lihat soalnya. Ya, saya perbesar terlebih dahulu ya agar kalian jelas melihatnya. Ya, ini nomor 1. Oke. Sudah tampak lebih jelas? Mari kita lihat. Nomor 1. Kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia adalah kalimat apa? Apakah A. Efektif, B. Aktif, C. Pasif, atau D. Tidak efektif? Manakah yang tepat? Iya, benar sekali. Jawabannya nomor 1 adalah kalimat efektif. A. Efektif. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, makna kosakata baru dapat ditemukan dalam apa? Apakah A. buku, B. kamus, C. komik, atau D. ensiklopedia? Manakah yang benar? Iya, benar sekali. Jawabannya dapat ditemukan di dalam kamus. Jadi nomor 2 jawabannya B. Kamus. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada wacana judulnya Raja Ampat. Ya, Raja Ampat itu di Papua. Nah, yuk kita baca dan kita simak baik-baik. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigu, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nah, pertanyaannya, arti kata kepulauan adalah apa? Apakah A. kumpulan beberapa pulau, B. barisan dari pulau-pulau, C. pulau-pulau yang berdekatan, atau D. pulau-pulau yang berseberangan? Manakah yang tepat? Iya, jawabannya kepulauan adalah kumpulan beberapa pulau. Jawabannya yang A. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan kalimat berikut. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik laut. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah apa? Apakah A. flora, B. fauna, C. hewan, D. biota? Nah, karena kalimatnya semua makhluk hidup, jadi mana ya yang ada di dalam laut? Kalau semua makhluk hidup, dua-duanya ya, flora dan fauna, maka disebut D, biota. Biota laut. Jawabannya D ya. Nah, ada gambar apa nih? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada penyelam dan ada yang sedang berfoto-foto di Raja Ampat. Nah, pertanyaannya di mana ya? Oh, pertanyaannya di sini nih, di atas. Iya. Nah, baik. Peringatan harus diberikan kepada para siapa yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah apa? Apakah A? Wah, ini maaf nih, belum diganti. Harusnya A dulu ya. Oke, ya, sudah.
Ya, apakah A. Turis, B. Pengelola, C. Pemerintah, atau D. Pekerja? Jawabannya, peringatan harus diberikan kepada para turis yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, disebut kalimat apa? Baku, aktif, pasif, atau efektif? Nah, ini seperti nomor 1 tadi. Jawabannya adalah kalimat efektif. Yang D, kalimat efektif. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga, hemat kata, tidak bertele-tele. Dan yang keempat, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 2, 3, 4, atau D 1, 2, 3, 4? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya, semuanya itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Jadi jawabannya D 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Nah, pertanyaannya, kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Mora itu berenangnya tidak bisa? Atau B. Mora berenangnya tidak bisa? Atau C. Mora berenangnya belum bisa? Atau D. Mora belum bisa berenang? Manakah yang tepat? Kalimat efektifnya adalah yang D. Mora belum bisa berenang. Ya, jawabannya D. Mora belum bisa berenang. Yuk kita lanjut yuk. Kita ke nomor 9. Berikut kalimat efektif yang tepat adalah apakah A. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan wajib menjaga terumbu karang. Yang B. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Nah, yang C. Semua penyelam harus berhati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Nah, yang D. Semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Manakah kalimat efektif yang tepat? Yang tidak bertele-tele, yang tidak berlebihan adalah yang D. Semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Nah, sekarang kita baca puisi nomor 10 nih. Ya, perhatikan penggalan puisi berikut. Raja Ampatku, dari bawah mata menyelam. Airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, pada kalimat lambaian terumbu karang dan ikan menyapa, karang dan ikan dikiaskan seolah-olah seperti manusia. Kalimat tersebut terdapat majas apa? Apakah A. litotes, B. metafora, C. hiperbola, atau D.
personifikasi. Nah, karena dikiaskan seolah-olah seperti manusia, karang dan ikan, maka kalimat tersebut terdapat majas. Iya, yang benar adalah D, personifikasi ya, jawabannya D, personifikasi. Yuk kita lanjut ke nomor 11. Yuk, perhatikan gambar berikut. Berpetualang di sabana Sumba. Lumayan jauh, sekitar 40 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi, tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu ke sini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Nah, apa sih arti kata sabana tersebut? Apakah A, bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area di sekitarnya, atau B, bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah lain di sekelilingnya, atau C, kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya, atau D, padang rumput yang ada pepohonannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya D, padang rumput yang ada pepohonannya. Yuk kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan narasi berikut. Tapi kalau gunung meletus, meletus lagi, menakutkan sekali. Gara-gara Wodus Gembel itu, si Belendung meninggal. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Nah, Ratna dan Yono ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan kata meninggal untuk sapinya. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Nah, apa jawabannya? Apakah A, karena Panji menyebut sapi kesayangannya, Belendung bermain dengan Wedus Gembel? Atau B, karena Panji menyebut sapi kesayangannya, Belendung makan bersama dengan Wedus Gembel? Atau C, karena Panji menyebut sapi kesayangannya, Belendung disembelih bersamaan dengan Wedus Gembel? Atau D, karena Panji menyebut sapi kesayangannya, Belendung meninggal karena Wedus Gembel? Manakah yang tepat? Jawabannya yang apa? Apa? Jawabannya yang D, karena Panji menyebut sapi kesayangannya, Belendung meninggal terkena Wedus Gembel. Yuk kita lanjut ke nomor 13. Apa kata yang lebih tepat pengganti kata meninggal dalam kalimat Panji? Apakah gugur, wafat, mati, atau jatuh? Nah, untuk sapi atau binatang yang lainnya bukan meninggal, tapi C ya, mati. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Beberapa tahun lalu, Wedus Gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Nah, kalau Wedus Gembel itu kan adalah awan panas ya. Nah, kalau buah bibir itu artinya apa? Apakah A, cenderamata, bahan pembicaraan, atau oleh-oleh, atau bahan materi? Buah bibir adalah jawabannya B, bahan pembicaraan. Yuk kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan narasi berikut. Kata bapakku, Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaiknya menyingkir sebentar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Iya, Imbuh Yono,
Buktinya sekarang sawah dan kebun kita makin subur. Nah, pertanyaannya, mengapa Ratna senang saat Gunung Merapi meletus? Apakah A, karena dapat mengusir roh jahat? B, karena dapat membantu pelajar? C, karena dapat menyuburkan tanah? Atau D, mengeluarkan abu dan lava yang panas? Ya, tentu saja jawabannya yang C, karena dapat menyuburkan tanah. Nah, sekarang 16. Pergi menyelamatkan diri ke tempat aman adalah arti kosakata apa? Apakah A, evakuasi, B, komunikasi, C, adaptasi, D, reboisasi? Jawabannya yang mana? Yang benar adalah yang A, evakuasi. Yuk kita lanjut yuk ke nomor 17. Cairan panas dari gunung berapi adalah arti kosakata apa? Apakah A, magma, B, lahar, C, lava, atau D, abu vulkanik? Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang C, lava. Kita lanjut ke nomor 18. Hari itu siswa kelas 4 sedang bergotong royong, ada yang bertugas menyapu, ada juga yang membuang sampah. Semua siswa turun tangan merapikan kelas. Tidak ada satupun siswa kelas 4 yang berpangku tangan. Nah, ungkapan apa sajakah dalam penggalan cerita tersebut? Apakah A, bergotong royong dan turun tangan? B, turun tangan dan berpangku tangan? C, bergotong royong dan berpangku tangan? Atau D, bergotong royong dan berjabat tangan? Nah, ungkapannya adalah B, turun tangan dan berpangku tangan. Turun tangan itu artinya ikut membantu. Kalau berpangku tangan dia tidak mau membantu. Oke, lanjut nomor 19. Fajar adalah anak yang tidak sombong. Ungkapan yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah apa? Kalau tidak sombong itu apakah A, rendah hati, B, murah hati, C, tinggi hati, atau D, baik hati? Nah, tidak sombong adalah rendah hati. Nah, sudah sampai nomor 20 nih. Hari ini Suta dibawa ke kantor polisi. Ia tertangkap saat sedang mencuri di rumah tetangganya. Nah, ungkapannya sesuai dengan perbuatan Suta adalah apa? Apakah A, anak emas, B, bermuka dua, C, panjang tangan, D, panjang sebelah? Kalau mencuri itu adalah ungkapannya panjang tangan. Yang C ya. Ibu selalu berpesan kepada Vivi agar jangan menjadi anak yang tinggi hati. Nah, makna tinggi hati apa? Sombong kan? Jadi yang mana? D, menyombongkan diri. Nomor 22 yuk. Susi disukai oleh teman-teman sekelasnya karena Susi ringan tangan. Nah, arti ungkapan ringan tangan apa? Ringan tangan adalah artinya yang A, suka menolong. Yuk lanjut. Dikit lagi nih udah mau selesai. Nomor 23. Perhatikan puisi berikut. Ombak memecah di tepi pantai. Angin berhembus lemah lembut. Nyur kelapa melambai-lambai. Di ruang angkasa awan bergelut. Nah, puisi di atas menggunakan gaya bahasa apa? Nah, karena angin ya berembus lemah lembut, nyur kelapa melambai-lambai. Nah, itu dikiaskan seperti manusia. Jadi, menggunakan gaya bahasa atau majas A, personifikasi. Nah, sekarang kita lanjut nomor 24. Raffi melakukan pengamatan di perpustakaan pintar. Beberapa pengunjung meminjam buku untuk dibaca di tempat. Mereka membaca di tempat yang sudah disediakan. Titik-titik. Mereka membawa buku yang ingin dipinjam kepada petugas untuk dicatat. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah apakah A, beberapa pengunjung memiliki buku untuk dibawa pulang, atau B, petugas membantu pengunjung yang meminjam buku, atau C, pengunjung
mengisi buku tamu dan buku peminjam. Atau D. Pengunjung tidak boleh gaduh di dalam perpustakaan. Manakah yang tepat? Jawabannya yang A. Beberapa pengunjung memilih buku untuk dibawa pulang. Nah, nomor terakhir 25. Kegiatan persami SD Damai berlangsung aman dan tertib. Peserta persamian terdiri dari siswa kelas 4A dan 4B berjumlah 60 siswa. Mereka selesai melakukan kegiatan menanam 100 pohon di sekitar bumi perkemahan. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut yang mana? Apakah A. Kegiatan tersebut sebagai wujud gerakan cinta lingkungan, atau B. Acara dilanjutkan makan bersama di tenda masing-masing, atau C. Mereka tampak bersemangat dalam menanam pohon, atau D. Pohon yang ditanam diantaranya jati, akasia, dan mahoni. Nah, untuk nomor 25 jawabannya yang B. Acara dilanjutkan makan bersama di tenda masing-masing. Ya, demikian soal bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.